Halo sahabat New Life, berjumpa kembali di ibadah New Life on Air. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari bersama-sama siapkan hati dan beribadah melalui New Life on Air. Kaulah batu karang kami Tuhan, Kaulah benteng hidup kami, dan kami yakin masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pengorbananmu, karyamu di kayu salib Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu. Inilah hidup kami. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku. Ku yakin Engkau tahu masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau bertata, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau bertata, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Tak ada yang tak mungkin bagi Kami sambut firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan perbaharui setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sukacita seluruh sahabat New Life on Air. Tema kita kali ini adalah pertolongan Tuhan. Ketika kita mendengar pertolongan Tuhan, sebagian orang mungkin sudah apatis, lewati saja judul-judul seperti itu yang kita baca di media sosial. Karena kita merasa, ya saya tahu Tuhan adalah Maha Penolong, tetapi sampai hari ini saya sudah mencari-cari jawaban dan belum ada pertolongan buat persoalan saya. Atau mungkin sebagian orang mengatakan, wah ini yang saya cari karena saya sedang mengalami persoalan, saya ingin mendapat jawabannya di dalam firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Sebagian orang selama hidupnya merasakan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga sangat senang diteguhkan lagi dengan firman Tuhan ini. Nah, apapun keadaan kita hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita semua. Mari kita buka Mazmur 115 ayat yang ketiga terlebih dahulu. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ingat ini saudara, Allah kita di sorga, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah mari kemudian kita baca Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai 15. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan,
Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Berapa kali ini dikatakan ya, bahwa Tuhan adalah pertolongan dan perisai. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar 3 ciri pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, 3 ciri pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, pertolongan Tuhan pasti selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Saudara lihat dari penciptaan bumi saja, Dia tahu kapan harus menciptakan cakrawala, kapan harus menciptakan laut, daratan, kapan Dia harus menciptakan tumbuh-tumbuhan, kapan Dia menciptakan hewan, dan kapan Dia harus menciptakan manusia. Allah tahu segala waktu dan semuanya menjadi sempurna. Nah, pertolongan Tuhan demikian juga. Pertolongan Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Sekalipun kita sampai hari ini merasa pertolongan Tuhan seandainya terjadi minggu lalu, waduh, pertolongan Tuhan seandainya terjadi bulan lalu, waduh, sayang sekali, seharusnya kemarin pertolongan Tuhan itu. Tidak, saudara-saudara, itu pikiran kita. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang memegang setiap masa, Dialah sumber pertolongan dan perisai untuk semua kaum, untuk semua orang. Oleh karena itu, kita yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, saudara-saudara, yang kedua, pertolongan Tuhan pasti disertai damai sejahtera. Kalau kita dalam kesulitan, kalau kita dalam masalah, lalu ada solusi, belum tentu solusi itu dari Tuhan, belum tentu solusi itu pertolongan Tuhan. Namun ada satu ciri yang pasti, kalau itu solusi dari Tuhan, ada damai sejahtera dan ada kebenaran dan sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman yang mengatakan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Saudara-saudara, contohnya ketika kita mengalami contoh saja kondisi uang kepepet, kita butuh uang. Lalu kita nggak bisa berkata, oh kebetulan nih ada duit kas, oh kebetulan nih ada duit arisan di saya bisa pakai dulu. Sudah otomatis itu bukan solusi dari Tuhan, karena kita tidak punya hak atas hal itu. Banyak sekali contoh-contoh yang mungkin saudara hadapi, saudara alami di kehidupan sehari-hari. Sepertinya itu dari Tuhan. Ada kesempatan, ada celah terbuka untuk korupsi. Itu bukan solusi dari Tuhan. Bukan saja karena kita tahu itu salah di negara hukum, tetapi kita tahu ketika kita melakukan sesuatu yang sepertinya solusi tetapi itu tidak dari Tuhan, ada hati nurani yang dipenuhi, yang ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itu tidak akan diam, Dia akan terus mengetuk hati nurani kita, saudara-saudara. Nah, ciri pertolongan Tuhan yang pasti adalah disertai damai sejahtera. Berdoa dan beriman saja untuk persoalan saya. Berdoa dan beriman saja untuk persoalan saudara. Itu pun bukan solusi dari Tuhan. Tetapi solusi dari Tuhan, selain berdoa, beriman, pasti Tuhan akan memberikan hikmat dan memberikan lewat hikmat itu usaha-usaha apa yang harus kita lakukan. Nah, banyak pertolongan daripada Tuhan yang pasti tidak akan mendatangkan bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam setiap peliknya masalah kehidupan, ketika kita mencari solusi, ada beberapa pilihan di hadapan kita. Pilihlah mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ambil jalan pintas lalu mengatakan itu pertolongan Tuhan. Jangan memanfaatkan apa yang bukan menjadi hak kita lalu kita anggap itu pertolongan dari Tuhan. Itu jebakan, saudara-saudara, dan mencelakakan kita. Dan yang terakhir, ciri pertolongan Tuhan, ingat baik-baik bahwa pertolongan Tuhan pasti tuntas. Mungkin ada orang yang berkata, masalahnya, atau kita lihat seseorang ini dari dulu bertahun-tahun masalahnya ini terus, dari dulu masalahnya ini lagi sampai hari ini, dari puluhan tahun yang lalu kita ketemu orangnya masih dengan keluhan yang sama dan masalah yang sama. Saya percaya itu ada yang salah, karena kalau Tuhan sudah menolong,
pasti tuntas. Mungkin masalahnya tetap ada. Dalam persoalan hidup kita, mungkin pergumulannya tetap ada, belum selesai puluhan tahun. Tetapi kalau pertolongan Tuhan sudah datang, sikap hati kita menghadapinya sudah bukan berupa keluhan, bukan berupa menggerutu lagi. Kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan berupa kekuatan yang ekstra dari sorga, tempat yang maha tinggi, yang ayat tadi kita baca, Allah di sorga melakukan apa yang Ia kehendakinya dalam hidup kita. Nah, saudara, pertolongan Tuhan pasti tuntas. Maksudnya adalah manusia kalau nolong kita itu bisa dari waktu ke waktu, tetapi tidak tuntas. Kadang-kadang manusia menolong terbatas. Setelah manusia itu pergi, tidak ada lagi pertolongan. Oleh karenanya firman Tuhan sangat melarang kita berharap kepada manusia. Karena kalau pertolongan dari Tuhan, pasti tuntas. Artinya saudara-saudara, kalau yang sakit sekalipun, dokter aja bisa terbatas menolongnya. Tetapi di tangan Tuhan Yesus, yang tuntas itu, yang mujizat menyembuhkan itu, masih ada ketika kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang kita tanggung, kesulitan-kesulitan, ketika berharap pada manusia, ya manusia bisa menolong, tetapi mungkin terbatas. Sedangkan pertolongan Tuhan tidak terbatas, Dia akan menolong sampai tuntas. Kami berharap semua firman Tuhan ini benar-benar kita ingat bahwa Allah pertolongan dan perisai. Bukankah Dia yang mengatakan yang tadi kita baca, hai kaum Israel, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah yang menjadi pertolongan kita. Firman Tuhan ini digenapi kiranya bagi hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih sudah mengikuti New Life on Air. Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan bagikan video ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.